kangen mudik tapi budgetnya nggak asik. Let it bang, bang. Oke, bagi sebagian orang itu kalau mudik itu sesuatu hal yang dirindukan gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin merantau di kota-kota besar gitu, apalagi yang jauh-jauh. Kalau yang di Jawa itu biasanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah ke Jakarta, atau let's say di kota-kota yang mungkin jaraknya dari kampung tuh mungkin di atas 5 jam kalau perjalanan darat gitu ya. Nah, banyak orang tuh kalau lebaran tuh pengen banget mudik, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang tua gitu kan. Nah, ketika mudik, ketika merantau ke kota besar pengennya kan ketika kembali pulang bawa banyak uang. Apalagi lebaran misalkan seperti THR kan dapat gaji 2 kali lipat. Tapi masalahnya semua juga 2 kali lipat harganya. Ya, pertimbangan pokoknya di Indonesia itu banyak orang yang memilih buat naik kendaraan pribadi gitu kan, naik sepeda motor yang banyak itu memang lebih irit, lebih murah gitu. Tapi kan masalahnya kalau naik motor yang dengan jarak yang sangat jauh itu beresiko tinggi sekali gitu. Tapi kalau kalian berboncengan dengan katakanlah pasangan atau mungkin dengan bawa anak, apalagi belum dengan barang-barang yang harus dibawa. Biasanya kalau mudik kan kita perlu bawa banyak baju, belum oleh-olehnya, itu biasanya sangat berisiko tinggi. Apalagi kalau motornya tidak proper, tidak dikhususkan, didesain buat jarak jauh, itu juga berbahaya. Nah, masalahnya, saya juga mengalami ini mungkin dengan teman-teman semuanya ya. Jadi orang tua nih mau mudik gitu dari Jakarta ke Madiun, Jawa Timur. Ini sedihnya gitu loh. Kereta yang transportasi darat yang paling aman, yang paling terjamin, nggak kena macet, nggak kena apa itu, tiketnya itu langsung habis. Bangun tengah malam tuh kalau nggak untung-untungan juga nggak kebagian. Opsi lain, bis atau provinsi itu juga menyusahkan gitu. Jadi mereka itu keluarin tiket harga lebarannya itu hanya pas deket-deket lebarannya, katakanlah 2-3 minggu sebelum hari lebarannya. Yang artinya cukup beresiko antara dapat atau nggak dapat, sedangkan kita butuh kepastian gitu kan. Nah, kalau kereta itu bisa agak jauh lagi, maka kejauhan. Yang artinya belum tentu kita bakal mudik atau enggak, ada uang atau enggak, ini udah buka tiket, yang akhirnya kita jadinya agak bingung, lebih apa enggak gitu kan. Nah, opsi lain adalah untuk seperti saya gini, yang mudiknya nggak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar jarak 3-4-5 jam dari tempat tinggal ke kampung gitu, adalah menyewa mobil. This is my first time, pertama kalinya saya nyewa mobil di hari lebaran. Kalau di luar lebaran sih sudah sering gitu kan. Nah, ini adalah list harga penyewaan mobil di Surabaya dan sekitarnya selama lebaran. Yang mengagetkan adalah, dulu saya pikir meskipun lebaran bisa sewanya harian gitu kan. Saya butuh cuma katakanlah 3 hari biar lebih hemat gitu kan. Ternyata kalau lebaran itu minimal 5 hari, bahkan ada yang 7 hari, bahkan ada yang sampai 10 hari dipaksa nyewa mobilnya. Bayangin, kita kalau kerja, cuti bersama pun libur lebaran paling berapa hari sih? Ada yang mungkin cuma libur tanggal merahnya doang, karena cuma 3-4 hari. Ada yang 5 hari, tapi potong cuti bersama. Mentok-mentok lah 7 hari, kan juga nggak mungkin semua dihabiskan. Dan apalagi kalau kita udah pulang ke kampung, kan mobilnya kan biasanya mangkrak di rumah. Gitu loh, nggak yang muter seminggu nggak mungkin biasanya kan. Biasanya mostly kita cuman dari tempat tinggal ke kampung udah. Disitu paling cuman beberapa tinggal sedikit sudah selesai menikmati suasana rumah di kampung gitu. Nah, mobilnya kan sebenarnya nggak terlalu dipakai. Jadi kayak, harus bayar sama 5-7 hari. Nah, akhirnya ya sudah, kita udah berpikir oke lah, kita macetkan gitu kan. Jadi katakanlah kalau saya bisa sewa sekelas Avanza Xenia gitu kan, harga 13.000 pas kunci tanpa BBM dan driver. Kalau dikali ya 5-7 itu 2 jutaan masih masuk lah ya. Tapi ternyata
Eh, Ternyata harga ketika lebaran itu juga naik 2 kali lipat. Sudah harus paketan 5-7 hari, harga juga 2 kali lipat. Ini dia list harganya. Saya coba bacakan ya. Sebenarnya saya sebenarnya mau sisipkan, tapi karena ini price list-nya orang, jadi mungkin kurang etis gitu ya. Nah, untuk sekelas seperti LMPV, low medium MPV, low MPV gitu ya, sekelas Expander, Mobilio, R3, Avanza Xenia gitu, itu di 7 hari itu di harga 3,5 jutaan. Ini harga yang saya dapat, ini harga yang medium, nggak terlalu murah banget, yang nggak terlalu kemahalan. Dia ada Expander, BRV, Terios, R3, XL7, Avanza, Veloz, bahkan kali yang LCGC, cuman dia ada 3 baris, itu di harga 3.500.000 per 7 hari. Atau bisa dihitung sekitar 500.000 per hari. Di sini Mas Ibunya itu mungkin memang naiknya nggak sampai 2 kali lipat ya. Tapi 7 harinya ini, yang jadi kalau kayak saya yang mudik cuman 3-4 hari, 3 hari udah pengen mobilnya ini. Dipakai kerja juga bisa motoran, bensinnya juga lebih gede otomatis. Buat muter-muter udah muter kemana gitu. Muter-muter juga harus ngabisin duit, jajan dan segala macam. Jadi ini bikin pusing. Lalu ada sekelas Innova ini kayak Innova yang biasa ya. Dia 4,5 juta per 7 hari. Jadi sekitar 650. Sekali lagi, belum LCGC itu sekitar 3 juta kalau nggak salah. Nah, ini saya nyari lagi akhirnya karena terlalu mahal kan. Oke, sorry ada suara orang potong besi. Semoga bisa hilang for ya. Oke, ini saya mulai lagi tempat yang lain. Ini yang mungkin saya lihat agak bonafit tepatnya gitu ya, agak bagus review-reviewnya. Nah, harganya nih, saya coba dari yang paling mahal. Untuk kelas Pajero, Fortuner, VRC itu apa ya? VRC itu Fortuner juga ya, mungkin yang baru ya. Itu harganya sampai 10 juta per 5 hari. 10 juta sewa mobil buat 5 hari. Berarti sekitar 2 juta per hari. Itu gila sih. Sehari 2 juta buat nyewa mobil itu mau dibawa kemana mobilnya? Ya mungkin kalau kalian nyewa mobilnya di daerah pegunungan, Kalimantan, Sumatera, yang medan yang berat mungkin masuk ya, harus pakai mobil kayak gini. Cuma kalau buat di dalam kota gitu, kota-kota besar, buat apa ya? Ya nggak tahu lah, pernah punya duit kan. Nah, yang lain nih ada lagi Fortuner yang biasa ada di 7,5 juta juga. Ini agak beda kayaknya tepatnya. Ini mungkin manual ya. Innova Reborn tuh 5 juta per 5 hari, berarti sekitar 1 juta per hari. Ada Veloz di 4 juta per 5 hari. Xenia, Brio RS itu di 3,3 juta per 5 hari, berarti sekitar 600 ribuan lebih, 650 berarti ya. Ada Mobilio ini agak murah dikit, dia 3 juta. Enak nih, Mobilio di 3 juta 5 hari, tapi dia irit BBM-nya. Lalu ada Suzuki SL7, ini buat yang mungkin yang butuh SUV gitu kan, yang mencap-mencap. Dia di 3,7 juta per 5 hari, berarti sekitar berapa tuh? 750 ribu per 5 hari. Aduh des THR-nya. Dan yang murah-murah kayak LCGC Ayla Agya itu ada di 2,75 juta per 5 hari. Dibagi 5 berarti sekitar 500 ribuan. Jadi saran saya sebenarnya kalau nggak yang terpaksa banget, kalau budgetnya nggak ready, mungkin bisa dipending ya. Mudiknya mungkin setelah lebarannya gitu, atau mungkin kalian bisa coba cari tetangga, saudara terdekat yang mungkin punya mobil lebih yang nggak kepake, mending sewa itu aja. Bayangin dengan uang sekitar 3 jutaan buat Avanza Xenia itu bisa buatkan isiin bensinnya full, kalian bisa mungkin servisin, gantiin olinya, itu udah sisa gitu loh. Dan ini perlu diingat, ini hanya harga mobilnya, sewa mobilnya, ini belum termasuk BBM, driver, tol. Untuk saya yang jarak dekatnya saya harus budgetkan sekitar 1 juta mungkin buat BBM tol. Jadi kurang lebih dalam lebaran mudik ini itu perlu budget sekitar hampir 4-5 juta
sekali mudik gitu. Nah, ini akan lebih worth it sebenarnya kalau ketika mudik orangnya ini banyak, katakanlah 4-5 orang. Tapi buat saya yang katakanlah mudik cuma hanya 2-3 orang, ini sebenarnya agak berat. Tapi ya, ini harus mudik. Well, in Indonesia, mudik adalah sebuah tradisi yang dinanti-nantikan walaupun menguras kantong. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita akan diskusi kalian habis berapa buat mudik.